Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran usaha tani jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini dengan saya Bintang Alia Triantoro, NPM 217540005 dari Program Studi Agribisnis Pangan dengan dosen pengampu Ibu Fadila Margasati, Sarjana Sains, Magister Sains. Yang pertama, bab 1 yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil sumber daya alam yang terbentang di seluruh wilayahnya. Salah satunya adalah sumber daya dalam sektor pertanian. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dan program-program untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Ini termasuk peningkatan infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi pertanian, pelatihan petani, subsidi pupuk, dan insentif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Pangan adalah komoditas penting bagi bangsa Indonesia, di mana pangan merupakan kebutuhan pokok bangsa Indonesia, yaitu khususnya masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi pemerintah serta masyarakat secara bersama-sama. Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tetap mendapatkan prioritas tinggi, karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian lebih tangguh dibandingkan sektor modern dalam menghadapi krisis moneter. Di sini Di sini komoditas yang saya pilih yaitu tanaman jagung, yang merupakan salah satu tanaman pangan biji-bijian yang berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Jagung merupakan salah satu komoditi dari subsektor tanaman pangan yang memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Dari desa Sidoluhur merupakan salah satu desa yang memiliki luas lahan seluas 2.817 hektar. Tahun 2020 dari data BPS, produksi jagung tanam di Lampung Tengah mencapai 13.399,19 ton dari luas panen sebesar 2.231 hektar. Rata-rata produktivitas jagung di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sebesar 97,34 ton per hektar, dengan luas panen sebesar 2.231 hektar pada produksi 13.395,19 ton. Pada tahun 2020, luas lahan tanam di Kecamatan Sidoluhur seluas 316 hektar pada tahun 2020. Jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kecamatan Sidoluhur meliputi tanaman padi dan jagung. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengambil judul Strategi Pemasaran Usaha Jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Karena jagung adalah komoditas yang memiliki persoalan spesifik pada lingkungan yang spesifik, maka dibutuhkan identifikasi masalah produksi dan produktivitas jagung agar produksi dan produktivitas jagung dapat ditingkatkan dalam strategi pemasaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu bagaimana faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemasaran usaha tani jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemasaran usaha tani jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian atau kontribusi penelitian yaitu penggunaan penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada pihak akademis untuk pengembangan usaha jagung terhadap peningkatan pemasaran petani.
Yang kedua, sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis pemasaran petani jagung agar kedepannya menjadi lebih baik kepada para petani Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Kerangka pemikiran. Yang pertama, petani jagung adalah semua petani yang berusaha tani jagung dan memperoleh pendapatan dari usaha taninya. Selanjutnya, produksi jagung. Petani melakukan usahanya secara efisien apabila manajemennya sudah efektif. Efisien teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa. Bila petani mendapat keuntungan besar dalam usaha taninya, bahwa alokasi faktor produksi efisien secara alokatif. Selanjutnya, analisis pemasaran. Petani berguna sebagai pengambil keputusan dalam mengorganisir faktor-faktor produksi yang sesuai dengan pilihan dari beberapa kebijakan produksi yang diketahuinya. Oleh sebab itu, setiap petani harus mampu menyikapi dengan baik permasalahan-permasalahan yang muncul dalam usahanya agar usaha tersebut tetap berproduksi. Tinjauan pustaka. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dan produktivitas terhadap strategi pemasaran jagung, seperti luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja. Dalam konteks produksi jagung, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan produktivitas terhadap strategi pemasaran jagung. Menurut Rashidi, tahun 2019, yang dimaksud dengan istilah land atau tanah di sini bukanlah sekedar tanah untuk ditanami, untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya sebagai sumber daya alam atau natural resource. Jenis penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Waktu penelitian telah berlangsung 2 bulan, yaitu bulan Juli sampai Agustus tahun 2000 sekian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama yaitu observasi. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti di lapangan yang meliputi pengamatan daerah, penelitian, dan pencatatan informasi yang diberikan oleh para petani jagung di daerah penelitian. Yang kedua, wawancara. Teknik pengumpulan data dengan melakukan data dengan wawancara untuk memperoleh informasi dari responden yang relevan dengan penelitian objek wawancara adalah petani jagung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu untuk membantu pengumpulan data dari daerah penelitian dengan cara menggali data yang sudah didokumentasi berupa surat-surat peraturan dari lembaga atau instansi tersebut. Yang selanjutnya, definisi operasional. Untuk memudahkan pengambilan data dan menyamakan persepsi dalam penelitian ini, maka konsep operasional sebagai berikut. Yang pertama, petani jagung adalah semua petani yang berusaha tani jagung dan memperoleh pendapatan dari usaha taninya di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo. Yang kedua, pemasaran jagung adalah pemasaran yang dilakukan oleh petani jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo. Yang ketiga, produksi jagung adalah produksi yang dilakukan oleh petani jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo. Yang keempat dan yang terakhir, kesaluran pemasaran adalah saluran yang dilakukan oleh petani jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.